Di sini saya akan melakukan praktek konfigurasi share hosting di Debian 7. Di sini saya gunakan VirtualBox. Saya sudah siapkan satu Debian dengan pengaturan jaringan adapter hanya host. Kemudian untuk langkah awal setting terlebih dahulu IP-nya. Di sini saya gunakan 3 IP yang dimana IP pertama untuk website pertama, IP kedua untuk website kedua, dan yang terakhir untuk website ketiga. Jika sudah, restart konfigurasinya. Berhubung saya sudah melakukan restart sebelum video ini, jadi saya tidak perlu melakukannya lagi. Kemudian di sini pada PC asli masuk ke control panel, network connection, lalu klik VirtualBox Host Only Network 2, lalu setting IP-nya. Di sini IP-nya saya gunakan 192.168.3.1 dan DNS-nya ini adalah IP ETH0 Debian. Kemudian masuk ke browser, lalu akses webmin. Di sini kita logout dulu, lalu di sini login dengan username dan password yang telah dibuat pada saat penginstalan webmin. Di sini masukkan username dan passwordnya, lalu klik login. Lalu di sini masuk ke sistem, users and group untuk membuat user. Klik create a new user. Masukkan username-nya. Direktorinya di sini saya isikan home faiz 1. Selnya pilih pin bash. Passwordnya 1 agar mudah diingat. Lalu klik create. Buat user untuk user faiz 2 dan faiz 3. Di sini saya buat user dulu untuk faiz 2. Direktorinya /home faiz 2, sel pin bash, passwordnya 2. Kemudian buat lagi untuk user faiz 3. Setelah itu di sini pilih server, lalu klik bin DNS server. Lalu di sini klik create master zone. Isikan domain name atau network. Di sini saya buat dulu untuk faiz1.com dengan master server faiz1.com. Emailnya di sini juga diisi. IP-nya 192.168.43.80. Lalu create. Kemudian di sini klik address. Lalu isikan address di sini. Lalu create. Kemudian buat lagi dengan menggunakan nama www.faiz1.com. Satu klik return to zone list. Di sini kita buat lagi untuk domain yang kedua. Masuk ke address.
Sini isikan 4381 addressnya. Buat lagi dengan www. Kemudian kembali ke zone list, lalu buat master zone untuk domain yang ketiga. IP-nya 43.82.192.168.43.82, lalu klik create address. Kemudian buat lagi dengan nama www. Kemudian kembali ke zone list dan buat reverse zone. Di sini caranya klik create master zone. Lalu di sini pilih zone tipenya reverse. Isikan domain name-nya 192 dengan master server faiz1.com. Emailnya root@faiz1.com. IP-nya 43.80.192.168.4380. Lalu klik create. Karena di sini sudah ada, saya coba untuk menghapusnya terlebih dahulu. Lalu kita coba lagi. Klik create. Lalu klik reverse address. Di sini isikan seperti yang ada pada video ini. Kemudian di sini kembali ke zone list. Selanjutnya di sini klik start bin. Lalu klik apply configuration. Setelah itu kita coba cek membuka website. Dimulai dari website yang pertama, kemudian yang kedua, lalu yang ketiga.
Di sini ketiga website sudah bisa dibuka. Lalu di sini masuk ke Apache Web Server, klik Create Virtual Host, pilih dokumen rootnya. Di sini saya gunakan faiz1/www untuk server name yang pertama. Sini, lalu klik create now. Buat lagi untuk yang kedua. Di sini faiz2.net. Dokumen rootnya faiz2/www, lalu create now. Kemudian yang terakhir faiz3/www dengan server name faiz3.com. Kemudian klik pada virtual server yang telah kita buat tadi di sini, lalu pilih networking and address. Di sini ketikkan www.faiz1.com, lalu save. Kemudian kembali ke server list. Yang ini tadi sudah diisikan. Selanjutnya di sini kita isikan yang kedua. Klik save. Lakukan juga pada virtual server yang ketiga. Jika sudah, kita kembali ke Debian, lalu masuk ke directory home. Di sini ketikkan ls. Bisa dilihat di sini sudah ada folder faiz1, faiz2 dan faiz3. Kita akan masuk ke faiz1 terlebih dahulu. Di dalam folder ini ada folder www. Masuk ke folder tersebut. Lalu buat file index.html seperti pada video ini. Di sini setiap website akan ada 3 halaman. Untuk membuat halaman-halaman tersebut, di sini saya gunakan Ahref seperti pada video ini. Jika sudah, di sini simpan. Lalu kita buat lagi file HTML untuk halaman kedua dan halaman ketiga. Di sini isinya terserah. Di sini saya tuliskan halaman kedua.
Kemudian buat untuk halaman ketiganya. Kemudian di sini untuk konfigurasi HTML untuk website yang pertama sudah selesai. Lakukan langkah-langkah tadi untuk konfigurasi website 2 dan website 3. Untuk lebih lengkapnya simak saja video ini.
Jika sudah semua dikonfigurasi, kita kembali ke browser, lalu di sini klik apply change. Lalu kita coba akses website faiz1.com. Di sini hasilnya sudah terlihat website 1. Kemudian jika kita ingin menuju ke halaman kedua, bisa klik di sini. Lalu untuk ke halaman ketiga, lalu kita cek ke website yang kedua. Di sini sudah terlihat juga, masuk ke halaman 2. Kemudian ini halaman 3-nya. Lalu kita cek ke website yang ketiga. Sini sudah terlihat masuk halaman 2, lalu masuk halaman 3. Selanjutnya di sini kita akan mengatur database. Di sini pilih unused module, kemudian cari MySQL database server. Kemudian buat user terlebih dahulu, klik user permission di sini. Lalu klik di sini create new user. Usernya di sini saya buat untuk Faiz1 dulu, passwordnya 1. Kemudian create. Buat user untuk Faiz2. Dan juga Faiz3. Kemudian di sini kembali ke database list, lalu klik create a new database. Isikan di sini database-nya, database name-nya untuk database Faiz1. Kemudian buat untuk database Faiz2 dan buat untuk database Faiz3. Kemudian klik database permission di sini, lalu klik create new database permission. Di sini pilih database Faiz1, kemudian usernya Faiz1. Di sini klik any, permissionnya pilih semua, lalu klik create. Lakukan juga hal yang sama untuk database 2, Faiz2 dan Faiz3. Untuk lebih lengkapnya simak saja video ini. Sampai di sini kita coba tes di sini. Masukkan faiz1.com/phpMyAdmin. Lalu masuk dengan user Faiz1 dengan kata sandi 1. Bisa dilihat di sini ketika saya login dengan user Faiz1, maka yang muncul atau yang bisa dilihat hanyalah database Faiz1 saja. Lalu kita coba untuk yang lainnya.
Bisa dilihat di sini, ketika saya login dengan menggunakan user Faiz2, maka yang hanya bisa terlihat hanyalah database Faiz2. Saya tidak bisa melihat database milik user Faiz1 tadi. Sampai di sini konfigurasi yang saya lakukan sudah selesai.